Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Kita masih melanjutkan kompetensi dasar yang kemarin, yaitu penggunaan turunan fungsi trigonometri atau yang dikenal dengan aplikasi turunan fungsi trigonometri. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa aplikasi turunan fungsi trigonometri, diantaranya yang pertama kemarin sudah kita bahas tentang titik stasioner, yang kedua juga sudah kita bahas tentang fungsi naik atau fungsi turun. Nah, pada kali ini kita lanjutkan aplikasi turunan fungsi yang ketiga, yaitu tentang persamaan garis singgung fungsi trigonometri. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah setelah belajar materi ini, kalian diharapkan dapat menentukan kemiringan garis singgung kurva fungsi trigonometri beserta persamaannya. Jadi ada dua hal di sini. Yang pertama adalah tentang kemiringan garis singgung, ya, atau yang disebut dengan gradien atau dilambangkan dengan huruf M kecil, ya. Yang kedua adalah persamaan garis singgungnya. Jadi ada dua hal di sini yang perlu kita kuasai. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kemiringan garis singgung kurva fungsi trigonometri beserta persamaannya. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, ada beberapa hal yang perlu kalian kuasai, ya. Yang pertama ini ada persamaan garis singgung kurva Y sama dengan Fx melalui titik X1, Y1 dengan gradien M adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Di sini ingat ya, Y itu sama dengan Fx. Di sini ada titik. Titik ini X1, Y1. Ini disebut dengan koordinat, ya. Kalau X1 ini disebut dengan absis, ya, jadi X disebut dengan absis, sedangkan Y1 atau Y ini disebut dengan ordinat. Jadi absis, ordinat, kita gabungkan menjadi koordinat. Jadi selama ini kalau kalian mengenal titik disebut dengan koordinat. Jadi koordinat itu adalah absis, ordinat. Ya. Di sini gradiennya M, ya. Ini persamaan garis singgung. Jadi nanti kalau kalian mau mencari persamaan garis singgung, ada hal yang kalian harus ketahui dulu, berarti M-nya harus kalian ketahui dengan titiknya, X1, Y1. Jadi untuk bisa menentukan persamaan garis singgung, ada dua hal saja yang perlu kalian ketahui, yaitu gradien dengan titiknya, X1, Y1. Bila gradien dan titik itu kalian ketahui, maka kalian bisa menentukan persamaan garis singgungnya. Mencari M-nya tadi, kita memanfaatkan turunan, ya. Jadi turunan pertama dari fungsi Fx atau f aksen X, ya. Jadi mencari M-nya adalah f aksen X. Nah, jika garis singgung kurva tadi sejajar dengan garis lain, maka untuk mencari M-nya atau gradiennya adalah M persamaan garis singgung itu sama dengan M garis, ya. Tapi jika garis singgung kurva tadi tegak lurus dengan garis lain, maka M persamaan garis singgung dikali dengan M garis itu harus sama dengan min 1, ya. Jadi 4 hal ini harus kalian ingat. Untuk lebih memahami materi ini, kita bahas, ya, atau kita coba contoh soal. Contoh yang pertama, tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan sin X ditambah cos X yang melalui titik V per 2,1. Ya. Nah, di sini titiknya sudah diketahui. Titiknya adalah V per 2,1. Berarti dari titik ini kita dapat X1-nya adalah V per 2, sedangkan Y1-nya adalah 1, ya. Jadi X1-nya adalah V per 2 dan Y1-nya adalah 1. Titik sudah kalian dapat, berarti untuk menentukan persamaan garis singgung, kalian perlu M-nya aja lagi. Ya. Tadi sudah kita bahas bahwa untuk menentukan persamaan garis singgung, maka hal yang harus diketahui adalah gradien dan titiknya. Ini titik sudah diketahui, berarti tinggal gradiennya lagi yang harus kita cari. Mencari gradien tadi kayak apa? Gradien tadi atau M tadi, ya, mencarinya adalah turunan pertama dari fungsi Fx atau fungsi Y tadi.
fx-nya tadi adalah, fx-nya tadi apa? Fx tadi sama aja dengan y tadi ya, yaitu di soal sini y sama dengan sin x plus cos x. Jadi y sama dengan fx sama dengan sin x plus cos x. Kita turunkan ini, turunan dari sin x adalah cos x. Turunan dari cos x adalah min sin x. Ya. Baru kita substitusi nilai x-nya. X-nya tadi berapa? Diketahui tadi. X-nya tadi adalah V per 2. V per 2 itu nilainya berapa? 180 dibagi 2, berarti 90 derajat ya. Jadi cos X-nya tadi ganti dengan 90 derajat, min sin X-nya tadi ganti dengan 90 derajat. Cos 90 derajat nilainya adalah 0, min sin 90 derajat nilainya adalah 1 ya. Jadi 0 dikurang 1 adalah min 1. Nah, sudah kita dapat, titik sudah ada, M sudah ada, maka kita bisa mencari persamaan garis singgungnya. Apa rumusnya tadi? Persamaan garis singgung tadi, Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Kita substitusi yang sudah diketahui ya. Y min Y1-nya tadi adalah 1 sama dengan M. M tadi adalah min 1 kali dengan X min X1-nya tadi berapa? X1-nya tadi adalah V per 2. V per 2 ya. Nah, sebelah kirinya tetap dulu Y min 1, sebelah kanannya min 1 dikali X min X. Min 1 dikali min V per 2 adalah positif V per 2. Jadi Y min 1 sama dengan min X plus V per 2. Nah, min 1-nya kita pindah ke sebelah ruas menjadi plus 1. Berarti sebelah kirinya sisanya Y sama dengan min X plus V per 2. Ini ada plus 1 ya. Jadi min 1 pindah ke sebelah tadi jadi plus 1. Nah, ini adalah persamaan garis singgungnya ya. Persamaan garis singgungnya Y sama dengan min X plus V per 2 plus 1. Ini bisa juga kita rubah dalam bentuk lain. Kalau ini tadi kan Y sendirian di sebelah kiri. Y sama dengan. Bisa juga di sebelah kiri ini kita kumpulkan variabel X dan Y ya. Seperti ini misalnya min X ini kita pindah ke kiri ya. Berarti Y plus X di sebelah kiri. Sebelah kanannya V per 2 plus 1. Jadi bentuk lainnya Y plus X sama dengan V per 2 plus 1. Jadi di sebelah kiri ini kita kumpulkan variabel X dan Y, sedangkan di kanan ini khusus konstantanya ya, bisa dijadikan seperti ini bentuknya. Atau penulisannya bisa juga ini dibalik, X dulu ditulis X plus Y ya, sama dengan V per 2 plus 1 juga boleh. Atau kalau mau kita tulis di sebelah kiri semua boleh. Jadi di sini Y plus X ya, ini pindah semua ke kiri boleh. Min X pindah ke sebelah jadi plus X, plus P per 2 pindah jadi min P per 2, min 1 pindah ke kiri jadi plus 1 pindah ke kiri jadi min 1. Jadi bentuknya boleh seperti ini. Y plus X min V per 2 min 1 sama dengan 0 ya juga boleh. Jadi ini tiga ini sama aja, tiga bentuk ini sama aja sebenarnya, hanya berbeda bentuk aja. Jadi boleh kalian tulis Y sama dengan min X plus V per 2 plus 1, atau kalian tulis Y plus X sama dengan V per 2 plus 1, atau bisa juga X plus Y sama dengan V per 2 plus 1, atau bisa juga ditulis Y plus X min V per 2 min 1 sama dengan 0. Jadi kalau soalnya pilihan ganda, tinggal kalian lihat optionnya menghendaki seperti apa. Kalian rubahlah bentuknya ke situ. Ya. Sekarang kita lihat contoh 2. Contoh 2. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan cos X yang berabsis P per 6. Nah, di sini yang diketahui absisnya. Absisnya V per 6. Absis tadi apa? Absis tadi adalah nilai X1 atau X ya. Yaitu nilainya adalah V per 6. Sama dengan V per 6 ini berapa? 180 dibagi 6, yaitu 30 derajat. Nah, sementara Y-nya dengan M-nya belum diketahui. Berarti harus kita cari dulu ya. Nah, sekarang kita lihat persamaan atau kurvanya tadi adalah Y sama dengan cos X. Y sama dengan cos X. Kita cari nilai Y dulu ya. Berarti kita masukkan X-nya tadi berapa? 30 derajat. Berarti Y sama dengan cos 30 derajat. Cos 30 derajat nilainya adalah setengah akar 3. Jadi Y sama dengan setengah akar 3. Nah, didapatlah titiknya. Titiknya adalah X, Y. X-nya tadi adalah P per 6. Y-nya tadi kita dapat setengah akar 3, jadi dapat sudah titiknya. Kita tinggal mencari nilai nilai M-nya lagi. M-nya adalah turunan pertama dari fungsi fx. Ya. Jadi fungsi fx kita turunkan, fx tadi sama aja dengan Y, kita turunkan, turunan dari cos X adalah
min sin X. Ya. X-nya kita ganti dengan 30 derajat. Berarti min sin 30 derajat. Sin 30 derajat nilainya adalah setengah dikali min, berarti min setengah. Jadi kita sudah dapat di sini, titiknya sudah ada, ya, P per 6, setengah akar 3, dan gradiennya juga sudah ada, min setengah. Nah, kita sudah bisa menghitung atau menentukan persamaan garis singgung kurva. Kita masukkan ke persamaan garis singgung. Apa persamaan garis singgungnya? Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, Y min Y1-nya tadi adalah setengah akar 3. Setengah akar 3 sama dengan M-nya tadi adalah min setengah. Tadi M-nya tadi adalah min setengah. Kali X min X1-nya tadi berapa? X1-nya tadi adalah V per 6. Ya. Nah, kedua ruas ini, kiri dan kanan, kita kali dengan 2. Ya. Y dikali 2 adalah 2Y min setengah akar 3 dikali dengan 2 adalah akar 3 sama dengan min setengah dikali 2 adalah min 1, berarti min 1. Tapi 1 di sini tidak ditulis ya, jadi koefisien 1 tidak ditulis. Nah, X min P per 6. Terus kita selesaikan yang di sebelah kanan. Sebelah kiri tetap dulu 2Y min akar 3. Min kali X min X. Min dikali min P per 6 adalah positif P per 6. Nah, jadi 2Y min akar 3 sama dengan min X plus P per 6. Min X kita pindah ke sebelah ya. Jadi 2Y min X-nya kita pindah jadi plus X sama dengan min akar 3 pindah ke sebelah jadi akar 3 plus P per 6. Jadi persamaan garis singgungnya adalah 2Y plus X sama dengan akar 3 plus P per 6. Nah, sekarang kita coba contoh lain dengan bentuk yang berbeda. Di sini contoh ketiga, tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 2 cos X, di mana X berada antara 0 sampai 360 derajat. Ini penting ya, X berada antara 0 sampai 360 derajat. Jadi nanti nilai X-nya tidak keluar dari interval ini. Yang sejajar dengan garis 2X plus Y sama dengan 8. Nah, ini yang sejajar, kita menggunakan yang sejajar. Tadi sudah kita bahas, kalau persamaan garis singgung itu sejajar dengan garis lain, ya. Kalau garis singgung itu sejajar dengan garis lain, maka gradiennya M dari persamaan garis singgung itu sama dengan M garis. Ya. Garisnya tadi adalah 2X plus Y sama dengan 8. 2X plus Y sama dengan 8. Ya. 2X-nya kita pindah, jadi Y sama dengan 2X pindah ke sebelah min 2X, ini positif 8 atau plus 8. Jadi Y sama dengan min 2X plus 8. Kenapa min 2X kita pindah? Supaya membentuk persamaan garis yang sudah kita ketahui. Ini persamaan garis adalah Y sama dengan MX plus C. Ya, jadi persamaan garis itu Y sama dengan MX plus C. Ini bentuknya sudah sama, Y sama dengan MX plus C. Ya. Jadi dari sini diketahui berapa M-nya. M-nya adalah min 2. Nah, berarti M garis itu sama dengan min 2. M garis sama dengan min 2. Karena garis singgung kurva sejajar dengan garis, maka gradien persamaan garis singgung itu sama dengan gradien garis, ya, atau sama dengan min 2 tadi. Jadi M persamaan garis singgung sama dengan min 2. Nah, kita dapat sudah M-nya. Tinggal kita mencari nilai X dan Y-nya supaya bisa mencari persamaan garis singgungnya ya. M tadi adalah turunan pertama dari fungsi fx. Ya, fx tadi sama dengan Y. Nah, kita fx-nya tadi kita turunkan. M tadi berapa? M-nya tadi kita dapat adalah min 2 ya, sama dengan turunan pertama dari fungsi fx. Nah, turunan dari cos X adalah min sin X dikali 2 berarti min 2 sin X. Nah, sekarang kedua ruas kiri dan kanan kita bagi dengan min 2 ya. Jadi min 2 dibagi min 2 nilainya 1 sama dengan min 2 sin X dibagi min 2 adalah sin X. Nah, jadi 1 sama dengan sin X atau sin X sama dengan 1. Sin berapakah yang nilainya 1? Jawabannya adalah sin 90 derajat nilainya 1 ya. Jadi sin 90 derajat nilainya 1. Berarti X-nya ini adalah 90 derajat.
jadi X didapat 90 derajat. Atau kalau kita rubah dalam satuan radian, berarti dia adalah V per 2 radian ya, V per 2 radian. Nah, dapat sudah nilai X-nya. Mencari nilai Y-nya, tinggal nilai X ini kita substitusi ke persamaan Y sama dengan 2 cos X ya, ke persamaan kurva ini ya, 2 cos X. Berarti sama dengan 2 cos Y-nya tadi adalah X-nya tadi adalah 90 derajat. Berarti 2 cos 90 derajat. Cos 90 derajat nilainya 0 kali 2 adalah 0. Jadi Y-nya didapat 0. Jadi didapatlah titik X, Y. X-nya tadi adalah pi per 2 atau 90 derajat tadi, 0. Nah sekarang M-nya sudah ada, titiknya sudah ada, tinggal kita substitusi ke persamaan garis singgung. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Kita masukkan Y-nya tetap Y, min Y1-nya tadi adalah 0, sama dengan M-nya tadi adalah min 2, kali X min X1-nya tadi adalah V per 2. Nah, Y dikurang 0 adalah Y, sama dengan min 2 dikali X adalah min 2X, min 2 dikali min V per 2 adalah positif V. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan min 2X plus V. Nah, sekarang kita kasih lagi contoh yang keempat yang berbeda lagi. Sekarang kita maunya yang tegak lurus ya. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan sin 2X, di mana X berada antara 0 sampai V per 2. Nah ini penting sekali, X berada antara 0 sampai V per 2. V per 2 tadi berapa berarti? V itu 180 dibagi 2 berarti 90 derajat ya. Jadi X berada antara 0 sampai 90 derajat, itu harus kita ingat. Yang tegak lurus dengan garis X plus 2Y sama dengan 7. Caranya kayak tadi, kita cari dulu M dan titiknya, baru kita cari persamaan garis singgungnya. Cari M-nya, dasarnya adalah dari garis ya. Garisnya tadi adalah X plus 2Y sama dengan 7. Ini kita harus rubah bentuknya menjadi Y sama dengan MX plus C. Jadi Y-nya berada di sebelah kiri sendirian ya. Berarti kita pindah dulu X-nya. X pindah ke sebelah kanan menjadi min X ya. Jadi 2Y, sebelah kirinya 2Y saja sisanya. X-nya ini pindah menjadi min X plus 7. Kita maunya tadi Y sama dengan, sementara di sini 2Y. Berarti 2Y ini supaya menjadi Y harus kita bagi 2 dulu. Jadi ruas kiri dan kanan kita bagi 2 ya. 2Y dibagi 2 adalah Y. Min X dibagi 2 adalah min setengah X. Plus 7 dibagi 2 adalah 7 per 2. Nah ini sudah membentuk persamaan garis Y sama dengan M, X plus C. Berarti M-nya adalah min setengah. Jadi M garis itu adalah min setengah ya. Jadi M garis adalah min setengah. Karena garis singgung kurva tegak lurus dengan garis, maka M persamaan garis singgung dikali dengan M garis itu sama dengan min 1. Jadi M persamaan garis singgung dikali M garisnya tadi adalah min setengah, itu sama dengan min 1. Berarti M persamaan garis singgungnya adalah min 1 dibagi min setengah. Min dibagi min positif, 1 dibagi setengah adalah 2. Nah, didapatlah M persamaan garis singgungnya adalah 2. Kita cari lagi nilai X dan Y. M persamaan garis singgung tadi adalah turunan pertama dari fungsi fx. Ya, itu nilainya nanti harus sama dengan 2. Turunan pertama dari fungsi fx. Fungsi fx-nya tadi adalah Y sama dengan sin 2x. Turunan sin 2x adalah cos 2x. Dikali turunan 2x-nya adalah 2, berarti 2 cos 2x sama dengan 2. Nah, kedua ruas kita bagi 2. 2 cos 2x dibagi 2 adalah cos 2x. 2 dibagi 2 adalah 1. Jadi cos 2x sama dengan 1. Sekarang pertanyaannya, cos berapa yang nilainya 1? Cos yang nilainya 1 adalah cos 0 nilainya 1 ya. Cos 360 derajat juga nilainya 1. Tapi 360 derajat itu tidak termasuk dalam interval 0 sampai 90 derajat ini. Jadi 360 derajat tidak masuk dalam penyelesaian, yang masuk adalah 0. Jadi cos 0 derajat adalah 1. Jadi yang kita ambil adalah 0. 360 derajat tadi, cos 360 derajat tadi juga 1, tapi dia karena di luar interval maka tidak kita
ambil sebagai penyelesaiannya. Jadi hanya 0 yang kita pakai. Cos 0 derajat sama dengan 1. Nah, berarti kalau di sini, berarti kan di sini coba cos 2x sama dengan 1. Cos 0 derajat sama dengan 1. Berarti 2x ini sama aja dengan 0. Ya, 2x sama dengan 0. Berarti X-nya adalah 0 dibagi 2, yaitu 0. Berarti X adalah 0. Dapat sudah nilai X-nya. Tinggal kita cari Y-nya lagi. X sama dengan 0 nih tadi, kita substitusi ke persamaan Y sama dengan sin 2X. Ya, seperti soal tadi Y sama dengan sin 2X. Kita masukkan Y sama dengan sin 2 kali X-nya tadi adalah 0, 2 kali 0, 0, jadi sin 0. Nilai sin 0 adalah 0. Ya. Jadi didapatlah titik 0,0. Jadi X-nya 0, Y-nya 0. Jadi titiknya adalah 0,0. Nah sekarang M-nya sudah ada, titiknya sudah ada. Tinggal kita masuk ke persamaan garis singgung, yaitu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y min Y1-nya tadi adalah 0 sama dengan M-nya tadi adalah 2 kali X min X1-nya tadi adalah 0 ya. Nah, jadi Y dikurang 0 adalah Y, 2 dikali X adalah 2X. 2 kali 0, 0 tidak ditulis ya. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 2X. Ibu rasa 4 contoh soal ini sudah cukup untuk mewakili materi kita tentang persamaan garis singgung, kurva fungsi trigonometri ya. Tadi sudah ada yang diketahui titiknya, sudah ada yang diketahui hanya absisnya saja, terus contoh 3 tadi yang sejajar dengan garis lain, yang keempat ini yang tegak lurus dengan garis lain. Jadi Ibu rasa 4 ini sudah cukup. Silahkan kalian kalau mau menambah contoh soal yang lain, silahkan cari di Google mungkin atau YouTube atau seterusnya ya, bisa kalian explore sendiri. Nah, pada pertemuan yang akan datang ya, pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan materi kita masih dalam aplikasi turunan fungsi trigonometri yang keempat, yaitu tentang nilai minimum dan nilai maksimum. Jadi kalian kalau sudah tahu materi apa yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, tentunya harapan Ibu kalian bisa mempelajarinya lebih dulu ya, bisa kalian belajarnya diambil dari internet ya, seperti YouTube atau Google atau rumah belajar atau ruang guru, atau boleh juga kalian menggunakan buku paket atau catatan kakak kelasnya terdahulu, silahkan ya. Karena kalau kalian mempelajarinya lebih dulu, kalau kalian belajar lebih dulu, pas Ibu menjelaskan atau ketika Ibu menjelaskan, kalian akan lebih mudah memahaminya, ya itu harapan Ibu. Akhirnya Ibu ucapkan terus semangat belajarnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.